البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Mana wa kadzalika sholatuhul kusuf kah? Oh, ini sudah ya. Oh iya, ini alamat yang ini. Wa ta'riful muawwal. Definisi muawwal, dalil yang ditakwil. Kita sudah tahu dalil yang zahir, dalil yang jelas maknanya, walaupun mungkin ada makna yang lain yang agak lemah tapi. Kemudian yang kedua muawwal. Kata beliau, al muawwalu lughatan minal awali wa huwa rujuk, dari awal, enggak ditasydid, awal. Ala yaulu aulan wa awalan. Artinya adalah roja'a. Roja'a yarji'u ruju'an. Artinya kembali. Tayyib. Wastilahan, secara istilah, ma humila lafzuhu alal maknal marjuh. Yang namanya muawwal adalah suatu dalil yang lafadznya itu dibawa kepada makna yang lemah, makna yang kalah, marjuh, kalah, lemah. Baik. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dengan perkataan kita alal maknal marjuh, kepada makna yang lemah, an-nassu wadh-dhahir. Nas dan dohir, karena untuk nas jelas dia tidak ada kecuali satu makna saja, maka mau dibawa kemana sudah jelas, tidak boleh ditakwil lagi. Yang kedua dohir, yaitu dalil yang maknanya jelas walaupun ada kemungkinan makna yang lain yang lemah. Tapi berarti yang muawwal adalah yang memang maknanya itu memang sesuatu yang lemah, maknanya adalah makna yang lemah. Tayyib, amman nas, adapun nas, kenapa dia tidak masuk kepada lafadz muawwal, kepada dalil muawwal? Fali annahu la yahtamilu illa ma'nan wahida. Karena dia tidak memiliki, tidak mengandungi kecuali satu makna saja, maka tidak mungkin ditakwil, kecuali kalau memang memaksakan diri. Jadi apa itu ahli ahwa, pengekor hawa nafsu, dalil yang sangat jelas masih ditakwil-takwil lagi. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Ternyata apa? Orang-orang ahli takwil dari kalangan batiniyah mengatakan salat adalah ziyaratul auliya, ma'rifatu sarairil auliya, mengetahui rahasia para wali. Bukan maksudnya rukuk sujud itu, kata mereka. Kemudian apa? Hijjul bait, haji ke Baitullah. Maknanya jelas, nggak boleh ditakwil. Maksudnya adalah pergi ke rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu. Tapi mereka mengatakan hijjul bait adalah ziyaratul auliya, mengunjungi para wali dan seterusnya. Nah, ini penakwilan yang dipaksakan untuk nas yang tidak memiliki makna lain, tidak memiliki kecuali satu makna, maka orangnya mubtadi', bahkan boleh dikafirkan. Lihat kadar nasnya itu. Wa amma dzahir, adapun dzahir kenapa tidak masuk kepada muawwal? Fali annahu mahmulun alal makna rajih, karena dia memang harus dibawa kepada makna yang terkuat, karena lafadznya sangat jelas walaupun mungkin ada kemungkinan yang lain. Asal dari makna wudhu adalah apa? Yaitu wudhu yang ma'ruf itu, mencuci atau mengusap 4 anggota badan yang disebutkan dalam ayat An-Nisa dan ayat Al-Ma'idah. Walaupun mungkin saja makna wudhu adalah kembali kepada makna bahasa, yaitu apa? At-tanadzuf, yaitu membersihkan diri. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW tentang kisah ada seorang wanita yang dilihat Rasulullah sedang wudhu di luar istana Umar di surga itu. Jelas wudhunya di sini maksudnya adalah at-tanadzuf, sekedar membersihkan diri dan membuat wajah semakin bercahaya, bukan wudhu untuk sholat. Di surga nggak perlu lagi kita sholat. Ini dikatakan sebagai makna zahir. Kemudian wat ta'wil, ta'wil qisman, ada 2 jenis, 2 macam. Sahihin maqbul wa fasidin mardud. Ada takwil yang benar dan layak diterima, dan ada takwil yang rusak dan harus ditolak. Yang sahih wajib diterima ya, yang rusak maka wajib ditolak. Sekarang fas sahih, fa-nya di sini fa tafsiliyah diperinci, maka takwil yang betul itu apa? Madalla alaihi dalilun sahih, yaitu takwil yang memang ditunjukkan oleh dalil yang benar. Katakwili qaulihi ta'ala, seperti takwil dari firman Allah Ta'ala, was'alil qaryah,
tanyailah desa itu. Ucapan siapa ini? Anak-anaknya Yakub, anak-anaknya Yakub kepada Nabi Yakub. Kalau Anda tidak percaya bahwasanya si Bunyamin, kalau memang betul namanya Bunyamin, mencuri dan kisahnya sudah terkenal di negeri Mesir, tanyailah negeri itu. Orang-orang Mesir sudah tahu kisah itu, cerita itu. Kami tidak dusta. Taib. Maknanya apa? Ila makna was'al ahlal qaryah. Tanyailah penduduknya. Jelas penduduk negeri. Bukan maksudnya menanyai negeri adalah apa itu? Tanya pada dinding-dindingnya atau rumahnya atau tanya kepada jalan dan jembatan. Bukan. Jelas yang dimaksudkan adalah penduduknya. Li'annal qaryah nafsaha la yumkinu taujihu su'ali ilaiha. Karena negeri itu sendiri tidak mungkin kita tanyai. Taib. Walaupun apa? Beliau memakai pola yang sering disebutkan para ahli usul. Tapi apa? Ini dibantah oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah. Beliau mengatakan tidak ada satu dalil pun dalam Quran wa sunnah. Dan tidak ada satu dalil pun di dalam bahasa Arab yang dulu menunjukkan bahwasanya qaryah itu pasti adalah benda matinya. Bahkan kata beliau, lafaz-lafaz yang ada di kalangan orang-orang masa jahiliyah yang Arabnya masih asli, masih asal, dan diisyaratkan di dalam Al-Quran, itu menunjukkan qaryah itu ada dua makna. Bukan satu makna lalu layak ditakwil, memang dia punya dua makna. Boleh jadi qaryah itu maksudnya adalah, yaitu sukan, memang penduduknya. Dan boleh jadi qaryah maksudnya adalah masakin, memang tempat tinggalnya. Baik. Lalu dari mana kita tahu yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah penduduknya atau dalam ayat yang lain maksudnya adalah tempat tinggalnya? Lihat dari qarinahnya. Ketika di sini keluarga, yaitu anak-anak Nabi Yakub mengatakan tanyailah negeri itu, jelas yang layak ditanyai bukan apa dinding-dindingnya tentunya, tapi apa penduduknya. Baik. Jadi ini contoh yang kurang tepat. Karena qaryah sendiri punya dua makna, tidak perlu ada penakwilan dan orang paham. Yang dimaksudkan adalah penduduknya, orang-orangnya, bukan tempat tinggalnya. Tempat tinggal tidak perlu ditanya. Baik. Walaupun ada pembahasan agak panjang, tapi inilah yang betul. Jadi contoh yang tepat bukan itu. Tapi contoh yang tepat adalah yang dicontohkan oleh Syekhul Islam di dalam Darut Ta'arud. Contoh yang insya Allah senang kita memahaminya. Contohnya apa itu? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Dan sungguh kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama beliau alfasanah selama 1000 tahun. Nah, ditakwil dengan apa? 1000 tahun ma'ruf. Nah, kemudian ditakwil dengan apa? Qarinah yang setelahnya. Dalil yang menunjukkan setelahnya illa khamsina ama, kecuali 50 tahun. Berarti apa takwilnya? Yaitu tinggal selama 950 tahun. Nah, inilah takwil yang betul. Jadi semula maknanya adalah marjuh, yaitu 1000 tahun. Karena kenyataannya tidak sampai 1000 tahun. Tapi telah ditakwil oleh Allah, dijelaskan dengan lafaz setelahnya, yaitu dikurangi 50. Berarti maknanya apa? Maknanya adalah 950. Nah, inilah penakwilan yang betul. Yang kedua al-fasid. Takwil yang rusak. Ma laisa alaihi dalilun sahih, yang tidak memiliki dalil yang benar. Diusahakan ditakwil tapi tidak ada hujjah yang kuat di situ, tidak ada dalil qarinah yang menunjukkan itu. Katakwilil mu'attilah, seperti takwilnya para ahli taktil, orang Jahmiyah dan sebagainya itu. Jahmiyah, Mu'tazilah, demikian pula Asy'ariyah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ila makna istaula. Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Kata mereka istawa artinya istaula, yaitu menguasai. Kata beliau was-shawab anna maknahul ulu wal istiqrar. Yang benar maknanya adalah tinggi dan menetap. Min ghairi takyif, tanpa ada penggambaran, wala tamsil, tanpa ada penyerupaan. Kenapa? Karena Allah telah menjelaskan makna istawa ala di ayat-ayat yang banyak. Fa idza stawaita anta 'alal fulki fa idza stawaita anta wa ma'aka 'alal fulk. Apabila engkau dan orang yang bersamamu wahai Nuh telah ada di atas kapal itu. Jelas istawa ala bukan menguasai. Sejak awal kapal itu milik Nabi Nuh. Lalu untuk apa?
Apabila engkau dan orang-orang yang mengikutimu menguasai dia, memangnya sebelumnya milik siapa? Jelas istawa ala maksudnya naik di atas kapal itu. Bahkan Asy'ariyah pun ketika menerjemahkan ayat ini, mereka mengakui maknanya adalah naik di atas kapal. Litastawu ala zuhurihi summa tadhkuru nikmata rabbikum idastawaitum alaih. Agar kalian naik di atas kendaraan itu dan kalian mengingat Rabb kalian apabila kalian telah naik di atas kendaraan itu. Istawa ala memang artinya adalah naik di atas. Wastawat alal jud, dan kapal Nuh itu kemudian menetap di atas gunung Judi. Jelas maknanya bukan menguasai gunung. Gimana kapal menguasai gunung? Kapal bukan bertipe menaklukkan ini menaklukkan itu, menguasai ini menguasai itu. Kapal tidak menguasai gunung. Jelas istawa ala adalah tinggi di atas atau menetap. Jadi ayat telah dijelaskan oleh ayat-ayat yang banyak. Dan juga dijelaskan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, guru dari Sibawayh. Asal dari bahasa Arab makna istawa ala adalah naik ke atas. Baik. Jadi tidak layak untuk ditakwil dengan istaula, karena istaula adalah al-mughalabah ba'da yaitu apa? Al-qudrah ba'dal mughalabah, menguasai setelah menaklukkan. Siapa yang Allah taklukkan? Kemudian baru menguasai aras. Apakah selama ini aras tidak dikuasai Allah? Jadi ini takwil yang rusak. Seandainya mereka memahami itu dengan baik-baik, tahulah mereka ini adalah apa? Justru menghina Allah Ta'ala. Selama sekian ratus tahun Allah Ta'ala tidak menguasai aras, baru Allah kemudian menaklukkan penguasa sebelumnya, lalu baru menguasai aras. Kalau mengatakan makna istaula bukan itu, berarti engkau yang tidak paham apa makna istaula. Walia menguasai, istaula ini merebut kekuasaan. Berarti siapa yang menguasai aras sebelum itu? Tayyib ilahuna wallahu a'lam.